Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Tadi sebelum waktunya pelajaran Ibu, mata pelajaran apa? Seni budaya. Terus matematika. Oh iya. Sudah pada makan belum? Belum. Gratisin, Bu. Oke. Kita kali ini, ya pertemuan kali ini kita itu membahas mengenai cara belajar efektif dan juga efisien. Nah, kira-kira kenapa sih kok kita itu harus belajar mengenai cara belajar efektif dan juga efisien? Ada yang tahu kenapa? Biar Kira-kira? pelajaran yang kita pelajari bisa masuk ke otak, Bu. Oke, terus yang lain, ada yang tahu nggak tujuannya kenapa kok kita itu harus yang namanya belajar mengenai cara belajar efektif dan juga efisien? Tingkatkan nilai, Bu. Oke, katanya Mas Purnomo untuk meningkatkan nilai. Dapat juara, Bu. Dapat juara? Iya, Bu. Oh iya. Nah, tujuan daripada kita itu mempelajari yang namanya belajar efektif dan juga efisien, yang pertama agar kalian itu memahami materi yang Ibu sampaikan. Jadi materi ini itu biar kalian itu kalau misalnya belajar waktunya itu bisa lebih efisien, apa yang kalian pelajari itu bisa lebih cepat masuk di otak, biar kalian tuh memahami kira-kira aku ini belajar apa sih gitu. Nggak hanya pelajarannya Ibu aja, tapi pelajaran yang lainnya juga bisa digunakan. Nah, pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Nah, apa itu belajar efektif? Belajar efektif itu belajar yang menyenangkan, belajar yang terjadwal dengan baik, terus tidak memakan banyak waktu dan hasilnya pastinya maksimal. Nah, yang kedua, mengapa sih? Ya. Kayak misalnya nih, yang lagi diputusin pacarnya siapa di sini? Saya. Itu pasti akan mempengaruhi belajar kan? Saya. Iya. Jadi yang awalnya dia itu yang masih punya yayang nih, gitu kan? Disemangatin yayangnya, gitu. Ya makan dulu yang belajar yuk, gitu. Sekarang napas. iya. Nah sekarang tiba-tiba putus tuh. Berarti kan nggak Semangat. ada rasa semangat gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi cara pola belajar kita. Nah kalau kondisi fisik kita capek, otak kita juga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Jadi ogah-ogahan, males gitu ya. Nah kalau misalnya kondisi otak kita itu sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, mood, ya benar. Terus ada lagi? Boleh Mas? Tempat yang nyaman. Oke benar, tempat yang nyaman. Nah, perhatikan dirimu. Yang pertama benar tadi mood, emosi. Nah, ketika itu juga mempengaruhi pada minat kita, minat belajar kita. Terus setelah kita sudah punya minat belajar, kita harus ada yang namanya usaha nih. Usaha belajar, buka bukunya, kerja. Memiliki gaya belajar yang seperti ini. Dia harus yang namanya lebih suka melihat itu gambar. Jadi kalau buku yang banyak tulisannya tuh, kita nggak mau kayak ogah-ogahan males. Siapa yang kayak gitu? Saya. Oh, Ya. nah, apakah kamu lebih suka menggambar? Ditanyakan ke dalam diri kita. Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengarkan penjelasan? Nah, kita kalau yang mempunyai gaya belajar yang seperti ini, berarti itu namanya dia memiliki gaya belajar visual. Jadi kalau dia membaca buku nih, dia tuh paling males kalau misalnya bukunya tuh isinya tulisan doang. Jadi harus ada buku apa ya namanya kayak gambar-gambar yang menarik, yang bisa bergerak-bergerak. Emang bisa, Bu? Gajah besar, semut kecil. Ayo lagi malam itu, Bu. Ayo ya latihan ya. Semut Kecil. Besar.
Semut. Semut. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Oke, lagi. Gajah. Kecil. Besar. Tadi jelek. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Ini semut. Kecil. Gajah semut apa? Gajah semut. Besar kecil. Besar kecil dong. Besar kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Oke. Nah ya, semangat ya. Ya selama kalian satu minggu tuh gimana jadwal belajar kalian? Ibu, tabelnya bisa terserahkan di mana? Boleh, Ibu, saya nilai apa ya, Bu, ya? Iya. Nah, kan kita kan sudah membuat yang namanya jadwal belajar ya. Jadwal belajar selama 1 minggu, 1 pekan gitu. Nah, kita nanti ibu minta kalian untuk presentasikan di depan. Nggak semuanya. Nanti presentasikan di depan, ya. Menurut kalian, bagaimana cara belajar yang efektif dan kira-kira jadwal yang kalian sudah buat ini itu efektif atau enggak? Sama belajar kalian dan bagaimana kira-kira gaya belajar yang sudah disampaikan di jadwal belajar ini kira-kira efektif nggak sih dengan hasil nilai yang sudah didapat? Silakan Mbak Martina. Ya, jadwal belajar saya. Mbak Martina, Mbak Cini, kalau belajar itu membaca buku atau lebih suka membuat ringkasan? Ya, tergantung dari kalau misalkan bahasa itu membaca, Dijelaskan ke temannya. kalau matematika itu ya latihan soal, catat-catat. Pokoknya sesuai mata Pulang pelajaran. sekolah kan saya jam 12 ya, Bu. Ya, Jadi terus? sampai rumah itu saya bersih-bersih dulu, istirahat sebentar. Nah, nanti setengah 2-nya itu saya mulai belajar minggu dari pelajaran yang udah didapat tadi. Selesai semua dan juga sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk hari ini, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan belajar dengan tema yang baru, yang pastinya nanti jauh lebih menarik, yang akan membuat kalian itu lebih tertantang atau lebih suka yang namanya belajar. Ya, lebih tertarik. Ya, oke, mungkin itu dari saya. Ketika memang ada kurang lebihnya, kalau misalnya ada salah kata dari ibu mohon maaf. Untuk yang belum selesai tugasnya nanti dikumpulkan, tetap dikumpulkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.